jadi pembiayaan mungkin agak lebih banyak yang saya dapat, tapi dengan jadi ojol mungkin lebih sedikit tapi lebih berkah lah bagi saya. Bagi saya pribadi lebih berkah lah, lebih ada yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bisa mengganggu sebentar? Bisa. Namanya siapa, Pak? Muhammad Syawal. Tinggal di mana? Tinggal sementara ini di Jalan Dahlia. Jadi driver ojol sudah berapa lama, Pak? Mulai bergabung jadi mitra Gojek itu mulai dari bulan 8 2015 sampai sekarang, berarti kurang lebih 5 tahun. Sebelum jadi driver kerja apa, Pak? Riwayat kerja sebelumnya. Pernah honor di SBN Sarana Bandar Nasional di Pelni. Terus jadi sales marketing di perusahaan Gesbi TBK itu kurang lebih 11 tahun. Terus pernah juga di kontraktor kurang lebih 1 tahun, dan selebihnya itu freelance kampas sendiri kurang lebih 3 tahun, dan setelah itu gabung di Mitra Gojek. Terus yang sekarang ini, Pak, cuman sampingan atau sudah fokus? Fokus mulai dari 2015. Terus kenapa lebih memilih jadi driver dibanding pekerjaan yang dulu waktu di kontraktor itu harus kebanyakan keluar. Apabila ada proyek kita keluar, jadi saya kebanyakan keluar. Jadi kumpul dengan keluarga itu sangat sedikit. tadi keluar dari jam berapa, Pak? Biasanya sih keluarnya jam paling cepat itu jam sekitar jam 8, jam 9. Dari pagi tadi sampai sekarang itu sudah ada berapa orderan, Pak? Belum ada. Belum ada? Iya, belum ada. Pada saat itu dapat orderan GoShop, disuruh beli pulsa ini masukkan rekening pembayaran rekening, apakah itu artinya listrik apa itu harganya nilainya kurang lebih hampir 300. Itu alamatnya di kawasan Metro Tanjung Bunga. Pertamanya sih ada komunikasi lancar, artinya bilang alamat Bapak gini, ini alamatnya Bapak sudah benar apa enggak? Dia bilang, oh iya Mas, sudah benar. Jadi itu saya sudah yakinkan bahwasanya ini bukan orderan fiktif. Saya lakukan transaksi, saya bayarkan rekeningnya. Pas selesai saya sudah membayarkan rekeningnya, ditelepon berapa kali nggak nyambung. Terus saya langsung ke alamat customer tersebut. Saya cari alamat itu, kebetulan di aplikasi itu alamatnya di jalan perumahan Kayangan atau jalan itu. Terus saya tanya pihak security, bilang ada nggak nomor ini atas nama ini. Terus tapi alamatnya sih saya dapat, rumahnya nomor sekian, cuma kosong. Saya konfirmasi di security-nya, katanya itu rumah sudah lama kosong. Terus saya coba telepon call center perihal mengenai kendala masalah yang saya hadapi. Saya bilang, oh Bapak ini sudah kena tipu. Lain kali kalau dapat orderan semacam ini, Bapak konfirmasi dulu ke call center baru. Itu pengalaman yang saya rasa semenjak dari 2015 sampai 20 itu, pengalaman itu betul-betul yang sangat. Itu kejadiannya tahun berapa, Pak? Kalau saya tidak salah ingat, sekitar 2018. Jadi Bapak yang jadi rugi itu hari? Iya, rugi. Berapa? Bayar berapa? Kurang lebih 200 lebih.
Ya 200 lebih itu hari bayar apa? Rekening lah begitu rekening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa mengganggu sebentar? Boleh. Boleh tahu namanya siapa, tinggal di mana? Nasrun Gunawan biasa dipanggil. Saya tinggal di Baji Bicara. Kerja jadi driver sudah berapa lama, Pak? Sudah 2 tahun lebih. Sebelumnya kerja Sebelumnya saya di perusahaan taksi itu 5 tahun. terus ini jadi driver sudah fokus atau cuma sampingan? Sudah fokus ini. Terus kenapa pilih kerjaan yang sekarang dibanding yang lama itu? Kalau yang lama memang sudah anjlok, memang sudah dikalah dengan orang lain. Jadi pekerjaan angkutan taksi itu memang sudah kalah memang dengan online. Jadi saya beralih ke ojol. Tadi keluar dari jam berapa, Pak? Saya tadi jam 8 lewat. Sudah berapa orderan? Belum ada. Belum ada. Sekarang. Kalau kemarin seharian dapat berapa orderan kemarin, Pak? Kalau sebelum virus ini ya paling tinggi saya 20. Yang pas ada virus ini berapa? Paling Ya, banyak? kadang banyak ya 7 yang paling banyak. Biasa sampai jam berapa, Pak, keluar? Saya keluar kadang sampai ada jam 7, ada jam 8, Sampai jam? sampai jam 9. Enggak pernah sampai jam 12. Malam antar gosen itu alamatnya tidak lengkap dan saya hampir 1 jam lebih cari alamat itu baru ketemu. Itu pun saya telepon pengirim baru dikasih alamat yang lengkap di daerah Taman Anggrek. Itu hari pesan apa, Pak? Dia antar kue, pesannya gosen antar ke Taman Anggrek perumahan dosen, cuman alamat daerahnya saja bukan alamat kompleksnya. Jadi yang itu pun nggak salah. Nah ini yang agak repot karena sampai lama saya dapat, nanti saya telepon pengirim baru dikasih alamat asli. Itu aja. Makassar rumah sendiri atau kontrak, Pak? Saya numpang sama orang tua. Sudah berkeluarga? Sudah. Anak berapa, Pak? Anak 3. Assalamualaikum. Pak, bisa mengganggu sebentar? Iya. Boleh tahu namanya siapa? Muhammad Ma'ruf, Terus alamat di mana? Baji 24 nomor 4. Jadi driver ojol itu sudah berapa lama, Pak? Dari awal tahun 2017. Terus memilih dulu sebelum jadi driver kerja di mana, Pak? Saya kerja di pembiayaan kredit plus. Terus memilih jadi driver itu kenapa, Pak? Ya, kalau bagi saya pribadi sebenarnya, kalau dibilang kerja di pembiayaan mungkin agak lebih banyak yang saya dapat, tapi dengan jadi ojol mungkin lebih sedikit tapi lebih berkah lah bagi saya. Bagi saya pribadi lebih berkah lah. Lebih ada yang saya bisa lihat dibanding saya kerja di pembiayaan. Bagi saya pribadi Sudah berkeluarga, Pak? sudah Anak berapa, Pak? 3 Rumah sendiri atau ngontrak, Pak? dengan orang tua. Oh, rumah orang tua. Waktu saya antar ibu-ibu itu, sementara saya mengantar, tiba-tiba saya ditahan sama ada perempuan, kecelakaan, dia jatuh dari motor. Saya singgah, terus ibu agak ngomel, saya Pak kenapa kita singgah, saya ini buru-buru. Saya landak, saya cuma mau angkat ini motornya ini perempuan. Setelah saya kasih pinggir ke jalan, baru santar ulang ke ibu. Nah, enggak usah Mi, sudah kasih berhenti, saya presiden saja. Saya bilang Bu, kalau memang kita mau tak begitu, ya mau bilang apa, silakan pada kita anu nih, biar saya bantuin orang dulu. Enggak usah Mi dibayar, sudah. Saya itu orang turun, HP tetap saya aktifkan, tapi saya kasih pindah ini motornya perempuan, kemudian saya tahankan mobil, kemudian dia dibawa ke rumah sakit.
Nggak lama itu ibu datang ulang ke saya, dalam Pak, minta maaf Kak, antar ulang sama Kak Pada. Itu yang saya lakukan. Itu bagi saya, itu yang saya Itu lakukan. kejadiannya waktu kapan? Sudah lama atau baru? Sudah lama, sekitar 2018 pertengahan atau akhir kalau nggak salah. Itu dari mana ke mana? Dari Mangerangi ke Petarani. Terus kejadian yang kecelakaan itu di mana? Kecelakaannya itu di sekitar Petarani juga. Kalau mau sampai ke tempat tujuan itu ada sekitar hampir 1 kiloan lah sebelum sampai tempat tujuan. Tempat pengantaran. Pak, selama ada virus ini, bagaimana orderan? Ya terus terang sih kalau dibilang, jangankan bilang orderan, jangan bilang pendapatan lah, orderan saja ya ada saja, tapi ya terus terang kalau bagi saya yang pribadi sebagai harian termasuk ya kurang, tapi mau dibilang apa, disyukuri saja karena memang sudah anu nih, Tadi keluar dari jam berapa, Pak? dari jam 9 Terus sudah dapat berapa orderan? belum ada, Ya? belum ada. Belum ada. Kalau kemarin seharian itu dapat berapa orderan? Kemarin saya keluar jam 10 sampai dengan jam 5 sore itu cuma 1 orderan. Hah? Terus apa? Sekitar paling banyak sekali saya dapat sekitar 14 sampai 15. Satu hari itu. Ya, kalau mulai dari coronanya ini paling banyak itu Kalau sebelum corona biasa sampai berapa orderan per hari? 20 kadang. Kadang 20, kadang 25. Terus kalau keluar gitu sampai jam berapa? Maksudnya biasa sampai jam 12? Enggak pernah sampai jam 12. Saya keluar sampai batas waktu sampai jam 10. Assalamualaikum. Ini ada sedikit rezeki dari indahnya sedekah Netherlands, uang cash 100.000 dengan sembako. Assalamualaikum. Pak, ini ada rezeki kita, uang cash 100.000 dengan sembako dari indahnya sedekah Netherlands. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini ada rezeki kita dari indahnya sedekah Netherlands 100.000 dengan sembako. Jangan lupa like dan share. Dan subscribe. Peduli Duafa mantap. Peduli Duafa, mantap. Peduli Duafa mantap.